Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Atmi, NIM 2018-03-004. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya saya bisa mempresentasikan hasil proposal saya hari ini, yaitu tentang akuntansi leasing. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Okti selaku dosen SP Akuntansi Topik Khusus yang telah memberikan saya izin presentasi hari ini. Langsung saja, yaitu pengertian dari leasing itu sendiri. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan yang bisa berupa penyediaan barang modal dengan cara sewa guna usaha dengan finance lease atau hak opsi, ataupun sewa guna usaha operasi lease atau tanpa hak opsi. Tapi bagi perusahaan, leasing adalah cara untuk mendapatkan barang yang bisa meningkatkan produktivitas. Selain itu, leasing juga bisa membuat efektivitas dan efisiensi kinerja lebih optimal. Perusahaan tetap bisa mendapatkan barang tertentu meski sedang tidak memiliki dana yang mencukupi. Tetapi, pengertian leasing menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tahun 1974, leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan untuk suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Ciri-ciri kegiatan sewa guna usaha yang pertama yaitu perjanjian antara lessor dengan lessee. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lease. Yang ketiga, lease membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Yang keempat, lease mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam leasing, ada 4 pihak yang melibatkan sekurang-kurangnya transaksi leasing. Yang pertama yaitu ada lessor. Lessor itu apa sih? Lessor itu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lease, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga, ada pemasok, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat, ada bank atau kreditur, yaitu dalam suatu perjanjian kontrak leasing, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank. Yaitu ada beberapa keunggulan dan kerugian leasing itu sendiri, yaitu yang pertama ada keunggulannya yaitu pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Kedua, proteksi terhadap kusangan. Tiga, fleksibilitas. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Yang kelima, keuntungan pajak. Yang keenam, pembiayaan di luar neraca. Dan kerugiannya antara lain, yang pertama ada biaya bunga yang tinggi, biaya marginal yang tinggi, dan kurangnya perlindungan hukum, dan proses eksekusi leasing macet yang sulit. Di sini ada perlakuan akuntansi terhadap leasing. Pada transaksi leasing, terdapat jenis-jenis leasing yang telah dijelaskan sebelumnya dalam perlakuan akuntansi leasing, hanya dikenal capital lease dan operation lease, baik bagi lessor maupun bagi lessee. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam perlakuan akuntansi leasing. Yang pertama ada executory cost, yaitu biaya pelaksanaan, yang artinya berwujud atau barang modal yang disewa harus ditanggung atas beban asuransi, pemeliharaan, dan beban pajak selama umur ekonomis aktiva tersebut. Yang kedua ada discount rate, yaitu tingkat diskon. Apa sih tingkat diskon itu? Yaitu pada saat kontrak perjanjian atas leasing ditanggung oleh lease,
Hal ini dimaksudkan untuk meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aktiva yang disewa beli berdasarkan pinjaman beragunan dengan syarat pelunasan sesuai jadwal perjanjian leasing. Yang ketiga ada residual value, yaitu nilai sisa yang merupakan estimasi nilai wajar untuk aktiva yang disewa belikan pada akhir masa leasing. Perlakuan akuntansi atas kapitalis oleh penyewa usaha menurut PSAK nomor 30 itu antaranya saya sebutin satu, yaitu transaksi sewa guna usaha diberlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa guna sebagai nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa atau harga opsi yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Dan pelakuan akuntansi operating lease menurut PSAK nomor 30 yaitu bahwa pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha oleh lessee, meskipun pembiayaan sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Dan di sini ada pelaporan dan pengungkapan transaksi leasing menurut IAI. Yang pertama ada finance lease dan lessor. Dan kedua ada operation lease dengan lessor. Dan ada capital lease dengan lessee. Pelaporan dan pengungkapan transaksi leasing menurut IAI. Yang pertama ada finance lease dengan lessor, yaitu aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya. Kewajiban diurutkan berdasarkan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam unsur lancar dan tidak lancar. Dan penanaman neto dalam aktiva yang disewa guna usahakan harus dilaporkan dalam neraca dengan rincian sebagai berikut: piutang sewa guna usaha, nilai sisa yang terjamin, pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui, dan simpanan jaminan, penanaman neto sewa guna usaha, penyisihan piutang sewa guna usaha yang diragukan, dan jumlah penanaman neto. Dan yang kedua ini ada operation lease dengan lessor, yaitu barang modal yang disewa guna usahakan dilaporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutannya. Dan aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang tidak disewa guna usahakan. Dan perhitungan rugi laba harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya. Yang keempat ada penyusunan aktiva yang disewa guna usaha harus dilaporkan secara terpisah dari aktiva. Dan pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam sewa guna usaha, jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya, sifat dari jaminan simpanan jaminan, aktiva yang disewa guna usahakan yang dijaminkan kepada pihak ketiga. Yang kelima, sewa guna usaha, sindikasi, dan leverage lease. Dan ketiga ada kapitalis dengan lessee, yaitu aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok sendiri. Yang kedua ada pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal berikut: jumlah pembayaran untuk sewa guna usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya, yaitu penyusutan yang dibebankan untuk laba tahun berjalan, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. Ketiga, keuntungan dan kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi dan leaseback. Yang keempat ada ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha. Dan di sini ada contoh pencatatan akuntansi untuk leasing. Contohnya untuk memperjelas bagaimana pencatatan akuntansi untuk leasing, yaitu contohnya misalkan PTM membutuhkan leasing truk dari PTP dengan persyaratan berupa taksiran umur ekonomis truk sekitar 5 tahun. Tidak ada nilai residual truk pada akhir periode leasing. Nilai sewa sebesar 60 juta rupiah setiap tahunnya. Dan pembayaran dilakukan setiap awal tahun. Periode leasing selama 5 tahun mulai 1 Januari 2020.
Di sini diketahui saldo awal kewajiban lease-nya yaitu sekitar Rp250.191.927 dan pembayaran awal jumlahnya Rp60 juta dan pembayaran pokoknya Rp60 juta dan kewajiban lease-nya dikurang dari 250 dikurang 60 juta yaitu sisa 190 juta. Pada tahun 2021 pembayaran 1 Januari 2021 dibayar lagi sejumlah 60 juta dan dikenakan beban bunga sekitar 31,5% yaitu 19 juta dan pembayaran pokok sisa 40 juta dan kewajiban leasingnya 149 juta dan seterusnya makin berkurang. Contoh di atas merupakan gambaran sebagaimana pencatatan akuntansi untuk leasing dengan pembayaran pokok sebesar Rp60 juta dan periode leasing selama 5 tahun. Ini adalah contoh kesepakatan yang diinisiasi di awal. Selain contoh di atas, ada contoh lain, yaitu tanggal 1 Januari 2020, CVR mendapatkan truk lewat pembiayaan financial lease dari perusahaan leasing PT POJ, yang isi kontraknya adalah nilai kontrak sebesar Rp179 juta sekian. Masa leasingnya 5 tahun mulai 1 Januari 2020. Pembayaran lease sebesar Rp50 juta per tahun. Masa pembayaran mulai 1 Januari 2020. Masa manfaat ekonomis truknya 8 tahun, tingkat bunga sebesar 20%. Di sini ada keterangan tabelnya, yaitu tanggal dibayarkan dari awal 1 Januari 2020, hutang sebesar 179 juta sekian, lease payment-nya 50 juta, dan ada pokoknya 50 juta rupiah, dan plus bunganya. Dan di situ bisa diteruskan ke bawah selama 5 tahun, yaitu sampai tahun 1 Januari 2024. Dan metode penelitian bab 4 yaitu saya pertama ada jenis penelitian. Saya menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan data yang terkumpul berupa teks deskriptif. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu dilakukan di rumah saya sendiri dengan meriset dari beberapa sumber di Google Internet. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 sampai 29 Agustus 2020. Jenis data yang saya pakai yaitu dalam penelitian ini adalah data kualitatif mengenai perlakuan dan pelaporan akuntansi leasing. Sumber datanya yaitu menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur yang ada di internet. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Metode analisisnya untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang lebih menganalisis data-data yang digunakan sehubungan dengan pencatatan leasing, menganalisis pencatatan akuntansi leasing dan pelaporannya yang tepat atas transaksi tersebut. Yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Dapat disimpulkan hasil presentasi saya hari ini yaitu lease merupakan adalah perjanjian antara lessor dan lease yang memberikan hak kepada leases untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa yang sudah ditentukan, yang umumnya dilakukan secara periodik. Keunggulannya ada beberapa, yaitu pembiayaan 100% dengan suku tetap bunga, proteksi terhadap keusangan, fleksibilitas, pembiayaan yang lebih murah, keuntungan pajak, dan pembiayaan di luar neraca. Kerugiannya antara lain adalah biaya bunga yang tinggi, biaya marginal yang tinggi, kurangnya perlindungan hukum, proses eksekusi leasing macet yang sulit. Dan di situ ada daftar pustaka yang saya sudah cantumkan, beberapa sumber yang saya sudah cantumkan di daftar pustaka. Cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu.